Ini adalah Jumat Agung. Jumat Agung adalah kita mengenang hari di mana Yesus Kristus melewati jalan Via Dolorosa atau jalan penderitaan. Tidak ada seorang pun manusia mampu melewati jalan Via Dolorosa. Terlalu mengerikan. Tidak ada seorang pun manusia yang sanggup. Karena jalan Via Dolorosa itu adalah jalan penebusan. Supaya manusia berdosa dapat diselamatkan. Dan ada seorang yang mempertaruhkan seluruh hidupnya. Dan terakhir dia menyerahkan nyawa. Sebagai tebusan dosa, dia adalah manusia Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kita sekalian. Dalam peperangan yang dahsyat yang dia alami, untuk perebutan antara keselamatan dan kematian. Saudara, bukanlah sesuatu yang sederhana. Perebutan tentang kehidupan Anda dan saya. Agar kita tinggal bersama Bapa di rumah kekal di sorga. Setan tidak akan pernah membiarkan untuk kita bebas. Tetapi harus ada seorang yang betul-betul memperjuangkan sebagai pahlawan. Untuk membawa kemenangan yang besar. Dan puji Tuhan, Yesus telah mengambil alih semua itu. Kita baca di dalam Yesaya 53 ayat 5. Yesaya 53 ayat 5. Kita baca bersama 2-3. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diramukan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Puji Tuhan. Di dalam satu ayat Yesaya 52 ayat 14 kita baca juga. Yesaya 52 ayat 14. 2-3. Seperti banyak orang akan tertegun melihat dia. Begitu buruk rupanya. Bukan seperti manusia lagi. Dan tampaknya bukan seperti anak manusia lagi. Itulah keadaan Anda dan saya. Kalau sekarang Anda boleh kelihatan bermake up cantik, ganteng-ganteng. Sebetulnya rupa kita itu buruk rupanya. Kalau tidak ada Yesus, hidup kita sudah tidak ada artinya. Buruk. Tidak ada yang suka, melihat pun tidak. Karena terlalu buruk. Bapak Ibu Saudara sekalian, tetapi kita memperhatikan sebagai umat ciptaan Allah, hanya Allah yang peduli. Tatkala Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, mereka menjadi telanjang. Siapa yang mau peduli? Hanya Allah yang peduli. Saat itulah pengorbanan itu terjadi. Alam mesti menyembelih seekor binatang. Lalu mengambil kulitnya dan membuat pakaian. Serta Allah sendiri yang mengenakannya kepada Adam dan Hawa. Mereka pakai baju aja belum ngerti. Saudara, Allah yang pakaikan baju. Seperti bayi yang tidak mengerti apa-apa. Hanya Allah yang mengasihinya. Setan coba hancurkan
Tetapi Allah tidak biarkan mereka hancur. Jadi saudara, keadaan yang begitu buruk diambil alih oleh Yesus. Kalau kita mengikuti tayangan-tayangan tadi, sebetulnya menurut saya itu sudah khotbah yang lengkap. Kalau kita betul hayati dan resapi apa maksudnya, tujuan, kekasih Tuhan. Di dalam Yohanes pasal 19 ayat yang ke-30. Kita baca bersama. 2, 3. Sesudah Yesus minum anggur asam itu, berkatalah ia, sudah selesai. Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawa. Saudara, bekerja untuk Tuhan jangan setengah-setengah. Kerja untuk Tuhan sampai selesai. Demikian kita lihat Yesus sebagai guru besar. Pengajar, bukan hanya juru selamat. Dia ingin memberikan teladan kepada kita semua. Setia sampai mati. Apa yang bisa kita balas atas semua kebaikan Tuhan yang begitu luar biasa? Dia tidak pernah memperhitungkan pribadinya. Dia tidak pernah menuntut apapun. Tetapi dia menyerahkan seluruh hidupnya. Rupanya pun sudah tidak seperti manusia. Sudah sangat buruk. Sehingga kita pun tidak mau peduli dengannya. Tapi saat ini saya himbaukan kepada kita semua, kasihilah Tuhan yang sangat mengasihi kita. Kasihilah Tuhan yang sangat mengasihi Anda. Saudara-saudara sekalian, sebab ada saatnya tiba di mana hanya ada penyesalan. Ketika kita mengabaikan kesempatan yang ada untuk mengasihi Tuhan. Saudaraku, penyesalan hanyalah tinggal penyesalan kalau waktu itu sudah tidak ada. Apapun yang terjadi pada saat ini, mari kasihi Tuhan. Selagi masih ada kesempatan, selagi masih ada waktu, Bapak Ibu Saudara sekalian, bagaimana cara mengasihi Tuhan? Yesus berkata, jikalau engkau mengasihi aku, turutilah semua perintahku. Kalau kita mengasihi Tuhan, maka kita mentaati seluruh perintah-perintah Tuhan. Saudara, Bapak Ibu sekalian, di tengah-tengah penebusan yang begitu mengerikan, menggema sebuah kata, sudah selesai. Pekerjaan penebusan telah selesai. Dan kabar baiknya adalah surat hutang sudah dihapus. Di dalam Kolose pasal 2 ayat 14. Kolose pasal 2 ayat 14. Kita baca bersama 2-3 dengan menghapuskan. Dan itu ditiadakannya dengan disalib, itulah dipakukan semua kelemahan kita. Surat hutang dosa telah dihapus oleh Allah. Saudara-saudara, sehingga iblis tidak bisa menuntut kita.
karena penebusan telah selesai. Itulah sebabnya yang harus kita lakukan adalah mengasihi Tuhan. Kasihilah Tuhan yang sudah berkorban untuk Anda. Kasihilah Tuhan yang telah menyerahkan nyawanya untuk engkau. Saat ini adalah kesempatan di mana kita membuktikan bahwa kita mengasihi Tuhan. Bukan hanya sekedar ucapan kata, tetapi sebuah tindakan, sebuah perbuatan yang kita lakukan bahwa sungguh benar kita mengasihi Tuhan. Mengasihi Tuhan adalah mentaati perintah Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara sekalian yang Tuhan kasihi, itulah kabar baik yang kita terima pada kesempatan peringatan Jumat Agung pada hari ini. Bahwa surat hutang kita telah dihapus. Semua telah selesai di atas kayu salib. Saudara-saudara sekalian yang Tuhan kasih, maka terjadilah sebuah pertukaran di salib itu. Yaitu apa? Yang sakit disembuhkan. Yang gagal menjadi sukses. Yang miskin diberkati. Yang dalam kelemahan diberi kemenangan. Yang dalam kekurangan diberi kelimpahan. Di salib itu terjadi pertukaran yang dahsyat. Dalam peperangan salib itu, mulai dari jam 12 siang sampai jam 3 sore, kegelapan itu menguasai bumi. Bapak, Ibu, Saudara sekalian yang Tuhan kasihi, karena di sana sudah mulai terjadi pertukaran. Saudara, yang tadinya manusia terus diperhamba oleh penyakit, sekarang dia telah bergeser. Penyakit telah diambil alih oleh Yesus, lalu kesembuhan diberikan kepada umatnya. Bapak, Ibu sekalian yang Tuhan kasihi, dunia mencoba menahan pertukaran ini. Iblis mencoba menahan pertukaran ini. Agar yang sakit tetap yang sakit. Agar yang miskin tetap miskin. Agar yang gagal tetap gagal. Saudara kekasih Tuhan, tetapi Allah ambil alih semua itu. Pertukaran mulai terjadi. Kegelapan menutupi bumi. Tetapi jam 3 petang, suara menggema sudah selesai. Saudaraku, peperangan telah dimenangkan oleh Yesus Kristus Tuhan. Pertukaran di atas salib telah terjadi. Oleh karena itu mulai pada hari ini, semua kita harus bangkit, berjalan di dalam kemenangan yang Allah berikan kepada kita. Percayalah bahwa di salib Kristus telah terjadi pertukaran. Kalau engkau hari ini dalam kondisi sakit, percaya engkau pulang disembuhkan. Kalau engkau sedang mengalami kegagalan, yakinlah bahwa Tuhan akan berikan engkau kesuksesan. Kalau engkau merasa engkau tidak punya apa-apa, engkau miskin, firman Allah berkata terjadi pertukaran di salib. Dan engkau akan pulang dengan keberkatan Allah. Kalau engkau ada dalam kelemahan, pada hari ini terjadi pertukaran di salib, engkau pulang dengan penuh kemenangan. Kalau engkau dalam kekurangan, percaya bahwa pertukaran sudah terjadi di salib, maka engkau pulang dengan kelimpahan. Bapak, Ibu, Saudara sekalian yang Tuhan kasihi, maka keluarga-keluarga yang punya masalah, hari ini Tuhan selesaikan. Karena pertukaran terjadi di salib. Suami istri yang punya persoalan, hari ini menjadi beres. Kesehatan dalam rumah tangga terjadi. Saudara-saudara, masalah-masalah keluarga selesai. Maka berkat Allah dilimpahkan atas kita semua. Bapak, Ibu, Saudara sekalian yang Tuhan kasih. Kalau kita menyimak firman Allah yang disampaikan, ada 2 nubuatan tadi. Semua menuju kepada satu makna, yaitu keluarga.
Saudara-saudara sekalian, keluarga adalah sebuah komunitas yang kecil dari gereja. Dari keluarga itulah maka akan termasuk pada gereja. Kalau keluarga itu satu, maka gereja itu menjadi gereja yang sehati. Oleh karena itu mari perhatikan rumah tangga Anda masing-masing. Jangan dianggap sepele. Jangan diabaikan kesatian dalam rumah tangga. Karena itu akan memegang peranan penting. Yesus mati agar supaya rumah tangga kita bahagia. Ini tidak boleh diabaikan. Bapak Ibu Saudara sekalian yang Tuhan kasihi. Sudah terjadi pertukaran. Pulang dari tempat ini, suami istri akan sehati, sepikir, sejiwa. Ya. Saudara, tidak hanya sekedar menjadi satu rumah karena suami istri menikah gereja. Tetapi masing-masing berpikir sendiri-sendiri. Berjalan sendiri-sendiri. Kelihatannya satu rumah, tetapi tidak satu hati. Itu bukan keluarga yang bahagia. Keluarga yang bahagia adalah keluarga yang satu rumah, satu hati, satu Tuhan, satu iman, satu baptisan. Saudaraku, usahakanlah anak-anak kita, keluarga kita, semua satu Tuhan. Kalau ada yang belum, doakan Bapak Ibu. Selagi masih ada kesempatan, Yesus akan datang pada kali yang kedua, siap menjemput kita, keluarga-keluarga ilahi. Tetapi dalam kemenangan yang besar, saya ingatkan tentang satu hal yang dikerjakan iblis. Di dalam Yesaya 59 ayat 1 sampai ayat 2. Kita baca bersama 2, 3. Sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu, dan yang membuat engkau menyembunyikan terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosa. Dosa dan kejahatan. Sebetulnya sama saja. Kalau dosa itu hukum agama, hukum Tuhan. Kalau orang melakukan yang salah, dosa. Tetapi kalau kejahatan, contohnya mencuri. Mencuri, hukum Tuhan itu dosa. Mencuri, hukum dunia itu kejahatan. Ya. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, dosa dan kejahatan. Artinya sorga dan bumi tidak pernah menyetujui bahwa mencuri itu baik. Tidak ada persetujuan itu. Bahwa berzina itu boleh. Tidak ada. Baik sorga maupun bumi. Dosa dan kejahatan tidak pernah disepakati oleh dua tempat. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian yang Tuhan kasihi, sebagai seorang anak Allah, setiap kita, setiap pribadi, mari perhatikan. Bukan karena Allah tidak menolong kita, tetapi ada yang menghambat. Bapak Ibu Saudara sekalian yang Tuhan kasihi, dosa itu adalah tembok pemisah. Iblis berhasil memisahkan manusia dari penciptanya.
Saudara, itu yang membuat mengapa penderitaan itu menekan hidup kita. Karena kita terpisah. Iblis membuat manusia terpisah dari pencipta. Membuat umat terpisah dari Allah. Dosa adalah tembok pemisah. Bapak Ibu sekalian. Oleh karena itu, buanglah semua dosa dan kejahatan. Lihatlah pengorbanan Allah yang begitu luar biasa. Telah memperjuangkan Anda dan saya. Agar supaya kita tidak hilang selamanya dari hadapan Bapa. Tetapi Bapa ingin meraih kita kembali. Dengan mengutus putranya Yesus Kristus menjadi tumbal dosa. Saudara, dialah yang mengerjakan semua pekerjaan yang besar. Dia hancurkan semua tipu daya iblis. Dan dia membebaskan kita. Dan membangun kembali hubungan yang terputus itu. Lewat Yesus Kristus hubungan yang terputus dikembalikan. Sehingga kita bisa membangun hubungan kembali dengan Allah. Allah itu siapa? Allah itu adalah sumber. Kalau kita terputus dari Allah, terputus hubungan dengan Allah, artinya kita terputus dari sumbernya. Itulah sebabnya Yesus datang. Dan untuk mengembalikan hubungan ini bukan sebuah hal yang sepele. Untuk mengembalikan hubungan ini membutuhkan sebuah pengorbanan yang begitu besar. Bapak, Ibu, Saudara sekalian yang Tuhan kasih. Dosa menjadi alat pamungkas yang dipakai oleh iblis untuk menghancurkan citra Allah dalam diri saudara dan dalam diri saya. Jangan pernah menganggap bahwa dosa itu sepele. Dosa menghancurkan citra Allah dalam hidupmu, dalam hidupku, dalam hidup kita semua. Itulah sebabnya mengapa Bapa harus mengorbankan putranya. Mengapa Yesus harus datang ke dalam dunia? Terkadang orang bingung. Ada Bapa, Anak, dan Roh, sehingga kita berpikir ada 3 Allah. Dan orang selalu menuduh Kristen itu 3 Allah. Tidak. Roh itu keluar dari Bapa, itu ayatnya jelas. Maka roh itu keluar dari Bapa, diutus ke bumi. Artinya roh itu ada dalam Bapa. Baru Yesus Kristus itu adalah firman menjadi manusia. Keluar juga dari Bapa. Jadi dalam Bapa itu ada Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Sama dengan manusia ada tubuh, jiwa, dan roh. Karena manusia segambar dengan Allah. Nah, Bapak, Ibu, Saudara sekalian yang Tuhan kasih. Jadi kita perhatikan. Pengorbanan Allah yang begitu besar. Untuk mengembalikan kita. Supaya ada hubungan langsung dengan Bapa. Jangan kita sepelekan. Hanya karena ingin menikmati dosa. Dosa tetaplah alat iblis untuk menghancurkan citra Allah dalam kehidupan kita masing-masing. Nah, Bapak, Ibu, Saudara sekalian yang Tuhan kasih, kalau kita melihat kebenaran firman Allah, agar supaya kita tetap terhubung. Yesus berbicara tentang pokok dan carang. Pokok
carang itu tidak akan mungkin bisa berbuah kalau dia tidak melekat kepada pokok. Demikian pun kehidupan kita sebagai umat Allah. Pengorbanan Yesus yang begitu hebat akan menjadi sia-sia kalau kita terpisah dari Bapa. Pengorbanan itu dijalani oleh Yesus agar supaya kita kembali punya hubungan dengan Bapa. Dan kalau kita punya hubungan dengan Bapa, maka berkat Bapa akan turun melimpah atas kita. Tapi kalau kita terpisah, saudara Bapak Ibu sekalian, dosa terus memisahkan kita. Ya. Allah ingin membawa kita untuk menikmati berkat maksimal. Berkat yang maksimal itu adalah kelimpahan. Itu janji Tuhan. Yohanes 10 ayat yang ke-10. Kita baca. 2, 3. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyai dalam. Ini keinginan Allah. Dan Allah bukan sekedar berfirman, tetapi dia bangun jalan menuju kelimpahan itu. Saudara, dan itu bukan sederhana. Kita sudah membaca ayat-ayat sampai rupanya tidak seperti manusia lagi. Untuk apa pengorbanan ini? Untuk membawa manusia kembali kepada hidup dalam kelimpahan. Karena jalan itu ditutup oleh iblis. Ketika manusia jatuh dalam dosa, maka jalan itu terputus. Manusia tidak lagi mampu berhadapan dengan Allah karena dosa. Ketika Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, mereka tidak berani lagi berhadapan dengan Tuhan. Ketika Allah jalan di dalam taman Firdaus, mereka baru mendengar langkah-langkah Tuhan. Mereka udah ketakutan karena dosa. Lalu mereka bersembunyi. Kenapa bersembunyi? Karena sudah ada dosa. Biasanya kalau Allah mulai datang ke Taman Firdaus, mereka ada tempat pertemuan, mereka bisa ngobrol, bisa tukar pikiran satu dengan yang lain. Mungkin Tuhan atau mungkin Allah terus memberikan arahan-arahan kepada Adam dan Hawa bagaimana memerintah dunia ini. Itu di Taman Eden. Taman Eden itu adalah miniatur sorga. Karena itu dosa tidak boleh ada di dalam. Sehingga ketika manusia jatuh dalam dosa, dia diusir keluar dari Taman Eden. Apakah Allah tidak menyayanginya? Apakah Allah tidak mencintainya? Allah tetap mencintai manusia. Terbukti walaupun manusia itu sudah telanjang. Allah korbankan seekor binatang. Baru kali itu ada pembunuhan. Selamanya tidak ada. Mengapa? Karena kasih. Kasih adalah sebuah pengorbanan. Kasih bukan sekedar perkataan manis. Kasih diwujudkan dengan perbuatan. Allah mengambil seekor binatang disembelih. Dan bukan hanya sampai di sana, dia diambil kulitnya. Bukan sampai di situ, tetapi firman Allah berkata dalam Kejadian pasal 3, Allah yang mengenakan pakaian itu kepada manusia. Kasih. Kasih adalah menutupi ketelanjangan. Kasih bukan membeberkan kelemahan orang lain. Kasih bukanlah menceritakan kejahatan, kejelekan orang, kejelekan teman. Saudaraku, itu bukan kasih. Itu kasih yang ada di dalam kendali iblis.
Kasih menutupi ketelanjangan. Amin Bapak Ibu. Saudara ingat pada waktu Nuh telanjang. Ada 2 anak yang mengasihinya. Mengambil pakaian, mengambil kain, lalu mereka berjalan mundur. Menutupi ketelanjangan ayah. Saya ingatkan kepada Bapak Ibu. Seorang gembala itu adalah bapak dalam jemaat. Jangan sampai kita menelanjangi bapak kita sendiri. Kita harus menjadi benteng. Kita harus bawa kain. Kalau bapak kita ada ketelanjangannya, kita tutup dengan kain. Dan apa yang terjadi? 2 anak ini yang diberkati, 1 anak terkutuk. Mari kita belajar lewat firman Allah. Kasih yang begitu besar menjadi sia-sia kalau kita tetap mengizinkan dosa masuk dalam hidup kita. Beribadah bukanlah jaminan untuk Anda luput dari hukuman dosa. Tetapi hati kita menyatu dengan Allah, maka dosa tidak boleh masuk dalam hidup kita. Saudara-saudara, disitulah perbaikan hidup, disitulah terjadi pemulihan dari segala bidang kehidupan. Di tengah-tengah dunia yang terus bergolak ini, saudara, kita melihat dan mendengar, melihat lewat layar kaca, mendengar berita bahwa dunia kita ini tidak baik-baik saja. Ya, tidak usah repot-repot jauh-jauh kita pikir kalau minyak saja tidak masuk dalam 2-3 bulan ke depan, mobil kita bisa mangkrak di garasi. Saudara ke kantor jalan kaki. Jadi kalau saudara tinggal di Tanjung Perak, kantornya di Juanda, bawa bekal di jalan, saudara. Karena tidak ada yang jual bakso, nggak ada minyak. Nah, bisa-bisa kita siapkan kayu bakar di rumah. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian yang Tuhan kasih. Tetapi mereka yang berlindung kepada Allah tidak akan kekurangan apapun. Oleh sebab itu mari kita berlindung kepada Tuhan. Andalkan Tuhan dalam hidup ini. Kita tidak perlu ragukan apakah sanggup atau tidak. Allah terlalu mampu untuk menolong saudara. Allah terlalu mampu untuk menolong saya. Allah terlalu mampu untuk menolong kita semua. Dialah penciptanya. Dia pencipta. Berlindung kepada Tuhan. Saudara-saudara sekalian. Semakin banyak berita begini begitu, saya bilang sama istri, sama ibu gembala senior, tenang aja Ma. Ya. Kalau toh ini terjadi, suasana sudah memang begitu genting. Ada janji Tuhan. Gereja akan disingkirkan ke padang gurun. Jadi apa yang kita susahkan? Ya. Semua materi, paling kalau kita banyak uang di bank mungkin kita pikir. Tapi katanya kalau listrik mati, uang nggak bisa diambil loh. Saudara-saudara. Kekasih Tuhan. Kita nggak usah susah. Ya. Apapun yang akan terjadi, serahkan hidup kepada Tuhan. Tapi kalau kita tidak berhubungan baik dengan Allah, pasti kegentaran itu ada. Kekhawatiran itu menguasai kita. Sampai kita tidak bisa tidur. Saudara.
Bukan berarti saya katakan uang saudara tidak perlu lagi saudara boros-boroskan. Enggak. Seperti biasa. Hanya tidak perlu takut. Ya. Saudara-saudara sekalian. Enggak usah ragu. Hidup bersama dengan Tuhan. Ya. Kalau memang kondisi sudah tidak bisa dikendalikan lagi, bagi Allah terlalu mudah untuk menolong kita. Ya. Di padang gurun Tuhan bisa kasih makan ratusan ribu manusia, bahkan jutaan dalam perkiraan bapak-bapak gereja. Ada kurang lebih 2 juta manusia, bukan sehari, seminggu, 2 minggu, tetapi berapa lama? 40 tahun. Mereka dipelihara di padang gurun. Tidak ada air, Tuhan keluarkan air dari batu. Tidak ada roti, Tuhan turunkan roti dari langit. Saudara, tidak ada daging, Tuhan kirim daging burung puyuh. Firman Allah berkata dari seberang laut itu dibawa. Sampai Musa bilang, Tuhan dari mana? Tuhan bilang, masa kuasaku enggak sanggup. Tiba-tiba di tengah hari mendung. Mendung bukan karena awan turun hujan. Mendung karena burung puyuh terbang begitu banyak. Lalu di perkemahan Israel, semuanya lemes jatuh. 1 bulan mereka makan daging. Apa yang tidak bisa, tetapi hiduplah dengan Tuhan. Saudara, dia sudah mati untuk Anda dan saya. Dia menyerahkan hidupnya, disiksa, dianiaya, sampai rupa wajahnya tidak bisa dikenal lagi. Bahkan Alkitab berkata, tidak lagi seperti rupa manusia. Semua itu akan menjadi sia-sia kalau ternyata kita hanya hidup dan menikmati dosa. Kita akan terbuang. Adam dan Hawa begitu dekat, begitu dicintai Tuhan. Karena dosa dia mesti diusir dari Taman Firdaus. Kita ini cangkokan. Kita bukan bangsa Israel asli. Kita dicangkok. Jadi kalau cangkokan, kita mesti mengerti. Kita harus lebih semangat daripada Israel. Saudara, Israel sampai hari ini terus dibombardir. Tetapi itu bangsa umat perjanjian. Tidak akan hilang dia. Sampai Alkitab semua digenapi. Sampai Yesus datang kembali. Bapak Ibu yang Tuhan kasih. Kita berdoa banyak. Karena waktu semakin singkat. Tuhan akan datang. Siapkan diri dengan sungguh-sungguh. Di tengah-tengah kesibukan kita. Alkitab tidak menceritakan bahwa waktu Tuhan datang semua siap dengan baju putih, enggak. Waktu penyingkiran gereja semua siap, enggak. Ada yang tidur, ada yang dalam penggilingan, ada yang bekerja, mungkin nyuci baju. Saudaraku, saya pikir mungkin kalau kita di sini kan jam 12. Mungkin yang di Eropa beda 1 hari atau setengah hari. Jadi mungkin bagian tidur mereka, kita bagian kerja. Kira-kira kayak begitu. Ada yang tidur, ada yang bekerja. Saudara-saudara sekalian, waktu Yesus datang, semuanya yang siap dibawa oleh Tuhan. Dalam penyingkiran gereja, semua yang siap disingkirkan oleh Allah. Bapak Ibu sekalian, waktu kita habis. Tapi pesan saya untuk kita semua, supaya tetap setia sampai akhir.
setia sampai akhir. Tuhan memberkati.